Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita Sobat Kairos yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sobat Kairos yang terkasih, sebagai orang percaya, kita pasti telah banyak mendengar tentang definisi doa. Salah satu definisi yang paling terkenal menurut Martin Luther adalah doa adalah nafas hidup orang percaya. Memang sebagai orang Kristen, sudah sepatutnya kita selalu berdoa. Tetapi doa seperti apa yang dimaksud? Dalam nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, dia menjelaskan apa yang harus dinaikkan dalam doa. Yang pertama, permohonan. Tidak bisa dipungkiri bahwa doa tentu berawal dari adanya kebutuhan dan keinginan. Meskipun doa tidak hanya sebatas itu, tetapi Tuhan mau agar kita membawa permintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, doa syafaat, yakni doa yang mencakup semua aspek kehidupan. Ketiga, ucapan syukur. Doa tidak hanya berisi permohonan, tetapi juga ucapan syukur kepada Allah atas segala sesuatu yang kita terima. Namun, tiga isi doa ini harus ditunjukkan untuk siapa. Doa-doa tersebut juga harus ditunjukkan untuk mendoakan raja-raja dan semua pembesar atau petinggi-petinggi. Ini berarti Timotius tidak boleh hanya berdoa bagi diri sendiri dan jemaat saja, tetapi untuk semua orang. Bahkan tidak menutup kemungkinan bagi bangsa-bangsa lain. Sebab Allah mengkehendaki agar kita dapat hidup tenang dan agar semua orang diselamatkan dan memperoleh kebenaran Allah. Bukan hanya orang Yahudi, melainkan juga orang non-Yahudi di dalam firman Tuhan kita ini. Tentu nasihat Paulus kepada Timotius itu masih berlaku bagi kita sampai saat ini. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan dari kita masih kurang dalam hal berdoa. Terlebih lagi, kita sering berdoa hanya untuk kita sendiri dan orang-orang yang hanya kita kasihi. Kita masih kurang peduli kepada tujuan Allah bagi semua orang. Kerap kali kita lebih berfokus kepada tujuan kita sendiri. Oleh sebab itu, mulailah kita belajar berdoa bagi orang lain, bagi pemerintah dan bangsa ini. Kita juga perlu berdoa bagi orang-orang yang sepertinya tidak ada kaitannya dengan kita, yakni bangsa-bangsa lain atau negara-negara lain. Bahkan lebih jauh dari itu, kita perlu belajar berdoa bagi bangsa-bangsa yang selama ini kita benci. Panjatkanlah permohonan, doa syafaat, dan pertolongan untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran bagi mereka semua. Dengan begitu, kita dapat mencapai tujuan yang Allah kehendaki ketimbang tujuan kita sendiri. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja
masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan, dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!